Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila man syaa min ibadihi faja'alahu 'arifan bi rabbih wa khaliqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu ubadih. Sallallahu wa sallam ala man jaa bi risalatihi wa ahkamih. Sayyidina wa maulana Muhammadin afdali ahbabih. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ih. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayah, taufik dan inayah kita pada malam ini kembali dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wa sab'un minal hikam al-ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-75 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Mal 'arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratih, balil 'arifu man la isyarata lahu li fanaihi bi wujudih wa intiwaihi bi syuhudih. Yang artinya, bukanlah orang yang arif orang yang apabila mengisyaratkan maka dia menemui atau mendapati akan Allah lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Bahkan orang yang arif itu adalah orang yang tidak ada isyarah baginya, karena panaknya dia pada wujud Allah dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjemah dari hikmah yang ke-75 ini. Laisal 'ariful kamilu man idza asyara ila syai'in wajadallaha aqraba ilaihi min isyaratih. Bi an kana Allahu hadiran ma'ah lam yagib anhu bal huwa mulahizuhu bi isyaratihi aqraba ilaihi minha. Balil 'arifu al-kamil man idza asyara la yash'uru wa la yashhadu isyaratahu li'annahu ghaibun an ru'yati nafsihi bi syuhudillahi ta'ala. Penjelasan dari hikmah yang ke-75 ini, bukanlah orang yang arif yang sempurna, karena orang arif ini ada permulaannya, ada pertengahannya,
ada yang sempurna. Ada orang yang arif masih dalam bidayah, masih dalam permulaan. Ada orang yang arif sudah wusta pertengahan. Ada orang yang arif sudah sampai di puncaknya atau di ujungnya. Bukanlah orang yang arif yang sempurna orang yang apabila mengisyarat kepada sesuatu, dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Artinya orang yang arif tapi belum sempurna, masih permulaan. Orang ini orang yang merasakan keberadaan Allah itu lebih dekat kepada dirinya dari segala sesuatu. Nah, dia merasakan adanya Allah itu lebih dekat kepada dirinya dari tiap-tiap sesuatu. Bahkan andai kata dia mengisyarat kepada sesuatu, maka dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya dari isyaratnya itu. Nah, ini orang yang arif permulaan, bukan arif yang sempurna. Dengan bahwa adalah Allah hadir besertanya, tidak hilang Allah daripadanya, bahkan dia menyaksikan Allah pada isyaratnya itu lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu sendiri. Nah, ini orang yang arif permulaan. Pokoknya apapun, segala sesuatu yang paling dekat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sangat dekat di dalam rasanya. Di dalam rasa orang ini bahwa Allah itu sangat dekat. Lebih dekat dari apa yang dekat. Nah, itu hanya orang arif yang pemula. Ini tanda-tanda orang yang dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat, maka dia akan merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat dengan dirinya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri kepada dirinya. Nah, kenapa ini disebut orang arif yang belum sempurna? Padahal ini sudah hebat nih. Andai kata kita tuh bisa macam itu, kita sudah luar biasa. Pokoknya kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat lawan kita. Lebih dekat dari apa yang dekat. Ini bagi kita sudah mantap, sudah luar biasa. Tapi ini oleh para arifin itu disebut adalah permulaan orang arif. Belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena dia masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Nah, masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Buktinya apa? Buktinya dia menganggap Allah itu lebih dekat dari sesuatu kepada dirinya. Berarti dirinya ada, masih Allahnya ada, sesuatunya ada. Nah, di sini dianggap permulaan lagi. Karena masih mengadakan, masih merasakan adanya diri, masih merasakan adanya sesuatu, merasakan adanya Allah. Jadi banyak rasa. Walaupun ini sudah mantap, sudah luar biasa. Kalau ada orang yang merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan dirinya, itu sudah luar biasa. Dan orang yang seperti ini sudah nampak sifat-sifat mulia pada dirinya. Orang-orang seperti ini kadang akan mau berbuat munkar secara sengaja.
Karena ini merasa Allah sangat dekat, maulah berbuat munkar. Orang macam ini hatinya akan selalu bersih dari sifat-sifat tercela. Orang semacam ini tutur katanya mesti hati-hati. Orang macam ini sudah matanya mesti hati-hati. Pendengarannya sudah hati-hati karena merasakan Allah sangat dekat. Nah, jadi walaupun ini dianggap sebagai orang arif yang baru masuk, tetapi ini sudah luar biasa dan akhlaknya pun sudah akhlak yang luar biasa. Kenapa kita mau berbuat munkar? Kenapa hati kita masih suka sombong? Kenapa hati kita merasa dengki? Karena kita kadang merasakan dekatnya Allah itu. Itu sebabnya. Nah, jadi kalau kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat, itu sudah habis sifat-sifat yang tercela di dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi akhlak-akhlak buruk di dalam tutur kata dan tingkah lakunya. Balil ariful kamil man ida asyara la yash'uru wa la yashhadu isyaratahu li'annahu ghaibun an ru'yati nafsih fi syuhudillahi ta'ala. Bahkan orang arif yang sempurna itu, orang arif yang berada di puncak makrifat itu, ialah orang yang apabila dia mengisyaratkan kepada sesuatu, dia tidak merasa, tidak menyaksikan isyaratnya sendiri. Karena dia hilang daripada melihat dirinya dalam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang nang bujur-bujur makrifat di puncaknya itu, ini kadang melihat lagi, kadang merasa lagi ada sesuatu selain Allah. Nah, alahan pada dekat lagi nih tuh. Nang tadi dekat, ini kadang melihat lagi yang lainnya selain daripada Allah. Kadang merasa lagi ada yang lain itu selain dari Allah. Kadang merasakan adanya dirinya sendiri. Nah, ini orang yang arif yang berada di puncaknya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi palil arif salasu halah. Orang alif ini ada 3 keadaannya. Ada 3 keadaannya. Al-ula yang pertama at-tafriqah ngarannya. Tafriqah. Tafriqah ini bi ayyashhadal asya lillah wa yashhadallahu aqraba ilaih min kulli syai'. Keadaan orang arif yang pertama, orang yang menyaksikan sesuatu itu milik Allah. Sesuatu itu miliknya Allah, dan dia menyaksikan Allah itu sangat dekat kepada sesuatu itu, lebih dekat dari yang paling dekat. Nah, ini orang arif yang pertama. Ya, tadi sebabnya kenapa ini dikatakan masih pemula, karena orang ini masih banyak rasa selain Allah. Dia masih merasa ada dirinya, dia masih merasa ada sesuatu, dia merasa Allah itu ada. Nah, masih banyak rasa-rasa itu. Walaupun dia merasakan Allah Ta'ala itu sangat dekat kepadanya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini diisyaratkan dengan firman Tuhan, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu adalah makamnya tafriqah, makamnya orang yang arif yang pertama. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, jadi ada kami, ada engkau, ada sembah, banyak. Jadi kalau kita sudah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah, dan kita menyaksikan bahwa Allah itu sangat dekat kepada miliknya, lebih dekat dari segala yang dekat. Nah, kalau sudah kita bisa seperti itu, berarti kita sudah masuk orang arif
di tingkatan yang pertama. As-saniyatu yang kedua, keadaan orang arif itu al-jam'u, jama'. Jama' ini bi ayyashhadal asya'a billah, bahwa dia menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Nah, menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Ini disebut dalam surat Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Merasa diri ini ada, cuma kada ada daya upaya kalau kada ditolong Tuhan. Nah, ini sudah orang arif yang nomor 2 tingkatannya. Dia menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah. Kada terlepas ini lebih hebat dari dekat. Dekat itu kan relatif, ngaran dekat itu. Tapi kalau menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah, ngaran kada terlepas itu kayak apa? Nah, kada terlepas dari Allah, apapun yang ada dalam alam semesta ini kada terlepas dari Allah dalam penyaksiannya. Artinya kada terlepas dari Allah itu, kita ambil contoh batu. Kita pandang batu itu kada terlepas dari Allah, dari kudratnya Allah. Batu itu kada terlepas dari kudratnya Allah, kada terlepas dari iradatnya Allah, kada terlepas daripada ilmunya Allah, kada terlepas daripada hayatnya Allah, kada terlepas dari samanya Allah, kada terlepas daripada basarnya Allah, kada terlepas daripada kalamnya Allah. Nah, jadi bila kita melihat sesuatu apapun, maka sesuatu itu kada terlepas dari kuasa Allah, dari kehendak Allah, dari ilmu Allah, dari hayatnya Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah, dari kalam Allah. Adalah yang terlepas dari itu. Adakah dalam alam yang kada masuk dalam itu? Batu itu kuasa Allah jadi batu, dan dikehendaki Allah, dan diketahui Allah, dan dilihat didengar Allah. Adalah lepas daripada itu. Dan ilmu Allah itu kada akan henti sedetik jua pun. Nah, penglihatan Allah kada akan terpejam sedetik jua pun. Pendengaran Allah kada akan terliwat sedikit jua pun. Makanya tadi bila melihat sesuatu itu, maka sesuatu itu kada terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian luas banyaknya alam semesta ini, satu persatu dari yang sangat kecil sampai yang besar, sedetik pun kada terlepas dari ilmunya Allah. Allah selalu tahu pergerakannya, keadaannya itu barang yang sekecil-kecilnya, setiap detiknya kada akan lepas. Nah, setiap detik Allah kada akan luput memandang sesuatu itu, sekecil apapun sesuatu itu dalam alam semesta ini. Nah, jadi adalah yang lepas daripada Allah, kada ada yang lepasnya dari Allah. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu, kita ingat lawan Allah, karena itu kada lepas dari Allah. Nah, ini kalau macam itu kita mampu, kita ngarannya orang arif sudah di tingkatan yang kedua. Nah, ini lebih dekat lagi, lebih hebat dari yang pertama. Yang pertama dekat saja. Nah, dekat itu kan relatif, ngaran dekat itu. Ada ini kada terlepas. Nah, ngaran kada terlepas itu kayak apa? Alahan pada dekat lagi. As-salisah yang ketiga, keadaan orang arifin ini hiyal akmal wal atam, ini orang yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna, disebut jam'ul jama' ngarannya. Nah, jam'ul jama' ini bi an la yashhada illallah. Dia kada ada lagi melihat sesuatu itu, yang dilihatnya adalah
pencipta sesuatu itu. Nah, sebelum dia melihat bahwa itu apa, Allah sudah lebih dulu dilihatnya. Sebelum dia memutuskan itu laki-laki atau perempuan, Allah lebih dulu muncul dalam hatinya. Nah, jadi ini sudah orang yang luar biasa. Al-jam'ul jama' nama kedudukannya. Ini tingkatan orang arif yang paling tinggi, ini puncaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ma'rifat kepada Allah merupakan satu kedudukan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada manusia di alam dunia ini. Titel yang paling tinggi di sisi Allah bagi manusia itu adalah ma'rifat ini. Tidak ada titel jabatan apapun yang melebihi ma'rifat billah ini. Nah, karena saking hebatnya kedudukan yang namanya ma'rifat itu, karena saking mulianya, hebatnya, mantapnya kedudukan ma'rifat itu, hanya sedikit sekali manusia yang ingin mencapainya. Sedikit orang yang hendak ke situ. Semua mina. Berapa ekor yang hendak jadi presiden? Antara kapingin lah jadi presiden, kada kapingin, SD aja kada tamat, tuh kada kapingin, semuaan kada kapinginnya, hanya ingat presiden. Nah, hanya orang-orang tertentu yang hanya ingin menjadi presiden itu. Nah, makrifat kepada Allah ini lebih tinggi dari presiden itu di sisi Allah. Nah, jadi tidak ingin memiliki jabatan ma'rifatullah kecuali memang orang-orang yang cita-citanya itu lebih tinggi dari bintang suraya. Qala al-qutbul habib Abu Bakar al-Adani al-Idrus, man 'arafa Allah safalahul 'aish wa tabat fihi al-hayat wa tabat lahul hayat. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, walaupun ma'rifat nang tingkatan pertama tadi, apalagi nang ke atasnya, orang yang duduk di situ sudah mempunyai kehidupan yang nikmat dan kehidupan yang bahagia luar biasa. Orang yang duduk di makam ma'rifat itu, walaupun ma'rifat yang paling rendah, dia sudah merasakan betapa bahagianya hidup ini. Orang bahagia dengan harta kada apa-apanya, sebab harta habis. Hartanya kada habis, kitanya yang habis. Jabatan sama, bila kada kita nang mati, jabatannya mati. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah ini Allah kada ada matinya, Allah kada ada habisnya. Makanya sepanjang masa. Waqad qila, sungguh dikata orang, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu tidak akan ingin lagi surga di akhirat nanti. Surga apakah dalam dunia ini? Namanya surga ma'rifatullahi ta'ala. Surga ma'rifat kepada Allah. Artinya orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia walaupun hidup di dunia tapi sudah merasakan kenikmatan melebihi daripada nikmatnya surga di akhirat. Nah, ini ma'rifat lawan Allah. Bekenal baik lawan Allah. Allah Maha Kuasa. Kita kenal lawan bupati aja nyaman mencari gawian. Siapa kekuasaan bupati? Tidak apa-apanya. Ini Allah yang kita kenali, Allah yang kita dekati. Dekat dengan itu,
kayak apa nyamannya kita hidup, coba bayangkan. Nah, oleh karena itu apa-apa yang dirancang oleh orang-orang arifin, apa-apa yang dicita-citakan oleh orang arifin selalu jadi. Arti selalu itu aglab, kebanyakannya jadi. Kenapa? Karena dia merancang bersama-sama dengan Allah. Rancangan Allah itu pasti terjadi. Mungkin kita merancang diri kita seorang, nama rancang. Kalau ada Allahnya, makanya banyak gagal rancangan itu. Orang arif itu merancang dengan Allah, bersama-sama Allah merancangnya. Karena mereka tidak lepas dari Allah. Sehingga apa yang dikehendakinya adalah kehendak Allah. Nah, jadi dalam dunia itu ada surga. Siapa yang masuk ke situ, kada kepingin lagi surga akhirat, yaitu ma'rifatullah ta'ala. ولا بد لمن أراد معرفة الله من تعلم العلم النافع الذي يؤدي به العبادات ويعرف به صفات النفس الباطنة ويقدم قبل الجميع معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة ليعرف به ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز ولملائكته ورسله ليسلم من التصورات الفاسدة. Orang nang hendak makrifat nih. Bila kita tuh ada hendak ma'rifat dalam hati kita, oh itu berarti kitanya sudah punya cita-cita yang tinggi, punya himmah yang tinggi. Dalam hati kita ada hendaknya aku ma'rifat lawan Tuhan. Nah ini sudah orang baik, sudah orang mulia, hanya hendak. Ini ada nang kada hendak, kada ada kasih situ pikirannya, banyak juga itu. Nah, ini orang nang hendak ada makrifat itu. Maka tidak boleh tidak mesti belajar dulu ilmu yang bermanfaat, yang bisa dia menunaikan dengannya ibadat. Belajar fikih dulu supaya sembahyangnya sah, wudunya sah, amal-amal ibadahnya sah dulu. Pelajari itu. Kemudian belajar lagi ilmu-ilmu sifat nafsu batin, penyakit-penyakit hati. Nah, belajar ilmu batin untuk mengenali diri. Diriku ini sombong kah? Kada baik sombong, ganti lawan tawadhu. Diriku ini riya kah? Ganti lawan ikhlas. Nah, diriku ini hubud dunia kah? Ganti dengan zuhud. Nah, pelajari ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan hati. Namun sebelumnya terlebih dahulu dia mempelajari, mengenali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Nah, 50 akidah, apa-apa yang wajib, yang mustahil bagi Allah, wajib mustahil bagi Rasul, wajib mustahil bagi malaikat, dan yang harusnya apa. Nah, pelajari dulu itu supaya kita selamat daripada menggambarkan yang rusak-rusak. Karena memang kada belajar, karena membayangkan Allah tuh nang kayak apa, jadi rusak jadinya. Nah, jadi pelajari dulu ilmu 50 akidah, hanya fikih, hanya ilmu batin, ilmu hati, membuangi sifat-sifat nang kada baik, memperhiasi dengan sifat yang baik. Walidzalik kana tariqus sadah sufiyah mabnah ala talabil ilm wa kasratiz zikri ma'al hudur. Oleh karena demikian jalannya para penghulu sufi dibina atas menuntut ilmu dan perbanyak zikir dengan hadir hati. Nah, jadi ilmu tadi dipelajari, diamalkan, pelajari, amalkan, tambahi zikir, tapi berzikir itu dengan hadir hati. Nah, dengan hati yang hadir. Misalnya kita la ilaha illallah, hati kita hadir setiap kali zikir. Nah, wa kanat bihadzal i'tibar ashalat turuq wa aqrabaha fil wusul ila ma'rifatillah ta'ala, maka adalah dengan ini i'tibar itu tarik sadah sufiyah tadi paling mudah jalan, paling dekat pada sampai kepada ma'rifatullah. Ya, pelajari nang wajibnya, rukun-rukun ibadah, bersih hati dari sifat nang kada baik, perhiasi dengan sifat yang terpuji, banyak zikir tapi hadir hati.
Nah, Allah akan membukakan pintu ma'rifat itu. Allah akan merasakan lawan kita kayak apa adanya Allah itu. Allah akan merasakan kepada kita kayak apa kudrat itu rasanya. Allah akan merasakan kepada kita kayak apa rasanya iradat itu, yang selama ini kita hanya temakan habar. Kan habar semua ini Tuhan wajib kudrat iradat habar aja, merasai maka belum. Nah, pintu makrifat itulah untuk merasakan kayak apa rasa adanya Allah itu. Nah, jadi ilmu dulu modalnya, ditambah zikir dengan hadir hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qad qila, sungguh dikatakan orang, kun minal arifin, jadilah kamu termasuk orang yang makrifat. Jadilah kamu termasuk golongan orang yang makrifat kepada Allah, walaupun makrifat yang paling rendah, tapi masuk ke sana. Wa illa, jika tidak, fakun mimman salaka maslakahum, jadilah kamu termasuk orang yang menjalani jalan mereka. Nah, mun kada sampai lagi kepada makrifat, jalani jalan orang makrifat itu, turuti jalan orang makrifat itu. Jalan mana dulu si jin itu sampai ke sana, turuti jalan itu, jangan menyimpang. Wa illa, jikalau kada bisa kita menuruti jalan-jalan mereka, fakun mimman ahabbahum, jadilah engkau orang yang cinta kepada mereka. Mun kada kawaju menuruti jalan mereka, nah jadilah engkau orang yang cinta kepada mereka. Katujuh barang. Wa illa, jika tidak, jadi orang arif sudah kada, menjalani jalannya sudah kada, cinta kada juga. Fakun mimman saddaqahum, jadilah engkau termasuk orang yang mempercayai mereka. Percaya barang. Wala takun khamisa, jangan yang nomor 5. Jadi orang arif kada, menjalani jalan mereka kada, cinta kada, percaya kada. Nah, amun nomor 5 ini, patuhram min barakatihim wa syafaatihim, maka engkau tertegah berkah mereka, tertegah syafaat mereka itu. Nah, jadi mungkin kita kada kawa jadi orang arif, nah, ikuti jalan mereka. Kada kawajo mengikuti karena kesibukan kita banyak. Nah, cintai mereka. Kada kawajo mencintai mereka, percaya dengan mereka. Jangan sampai di luar daripada itu. Karena kalau keluar, kita kada dapat berkahnya, kita kada dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-76. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, الله بحسن الخاتم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.